Tepuk 2. Tepuk 1. Kepala, perut, lutut. Tepuk 2. Tepuk 1. Kepala, bahu, pena. Mila, tadi Ibu dengar dari ketua kelas bahwa saat pelajaran agama Mila bertengkar berkemarin. Apakah itu benar? Iya Bu, habisnya Mila kesal Bu. Loh, kenapa kok Mila sampai kesal? Rian terus mencontek hasil pekerjaan saya Bu. Bukan hanya karena tadi saja Bu, dalam pelajaran lain pun Rian sering mencontek pekerjaan saya Bu. Oh, wajarlah Mila memang sangat marah kepada Rehan karena merasa kerjaannya dicontek oleh Rehan. Kalau Ibu pun di posisinya Mila sekarang, Ibu akan melakukan hal yang sama dengan Mila. Lalu, apa yang Mila lakukan tadi kepada Rehan? Saya marah-marah Bu. Saya memaki-maki Rian Bu. Oh, begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya, kan? Iya Bu, karena Rian sudah sering mencontek pekerjaan saya. Akhirnya kesabaran saya habis Bu. Akhirnya saya marah-marahin Rian sampai memaki-makinya Bu. Wajarlah kalau Mila memang merasa marah kepada Rehan karena tidak mau pekerjaannya dicontek oleh Rehan. Ibu sangat menghargai tindakan Mila yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Contohnya saja memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan tindakan Mila yang sudah marah-marah tadi kepada Rehan sampai memaki-maki Rehan. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut Mila, keyakinan kelas apa yang sudah Mila langgar? Saling menghargai antar teman Bu. Nah, menurut Mila, saling menghargai antar teman itu penting tidak untuk Mila? Penting Bu. Nah, jadi jika menurut Mila itu penting, apa yang harus Mila lakukan agar tidak melanggar keyakinan kelas kita? Lebih bersabar Bu. Nah, Mila bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan Mila lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar Bu. Walaupun ada yang mencontek saya lagi, saya akan langsung melaporkan kepada guru yang mengajar Bu. Ya, benar sekali. Sekarang boleh istirahat kembali bersama teman yang lain ya. Dah? Dari tadi Bu. Raffi, tahu tidak kenapa Ibu panggil sekarang? Karena tidak mengerjakan PR Bu. Benar sekali. Raffi tidak mengerjakan PR hari ini tidak apa-apa karena kemarin juga ada teman-temannya yang tidak mengerjakan PR. Nah, Raffi karena hari ini tidak mengerjakan PR pasti ada alasannya kan? Kenapa? Iya Bu, kemarin sore saya latihan bola kaki untuk lomba minggu depan Bu. Karena kecapean malamnya saya ketiduran Bu. Oh begitu. Tapi tadi pagi datang ke sekolah tidak terlambat kan? Tidak Bu. Bagus sekali. Raffi sudah melakukan yang tepat karena tidak terlambat datang ke sekolah. Menurut Raffi, karena Raffi tidak mengerjakan PR, itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya Bu, saya mengerti. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Raffi langgar? Saya tidak bertanggung jawab karena tidak mengerjakan PR Bu. Kira-kira sikap bertanggung jawab itu penting tidak menurut Raffi? Penting Bu. Jadi, kalau menurut Raffi itu penting, Raffi akan melakukan apa agar tidak melakukan kesalahan lagi? Saya akan mengerjakan PR sepulang sekolah dan mengumpulkannya tepat waktunya. Nah, bagus sekali. Jika Raffi sudah memperbaiki kesalahan, kira-kira Raffi akan menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Menjadi orang yang bertanggung jawab Bu. Bagus. Sekarang Raffi boleh istirahat dulu bersama teman yang lainnya. Iya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terang aja, terang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga dilimpahkannya rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Dan salawat beriring salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 11 Pasar Cibadak, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang mana sebagai guru penggerak itu ada pengimbasan pada modul yang kami pelajari tentang budaya positif. Nah, jadi budaya positif ini memang perlu diimbaskan kepada seluruh guru yang ada di sekolah. Jadi harus divideokan dan harus diupload videonya sebagai tugas dari aksi nyata. Nah, sebelum kita tahu apa itu budaya positif, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu yang biasa kita laksanakan sebelum-sebelum ini. Bahwa untuk mendisiplinkan anak, mungkin anak tersebut berbuat salah, mengganggu temannya, dikasih hukuman. Kan itu yang biasa kita laksanakan. Nah, menurut Bapak Ibu sekarang, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, kita lanjutkan dulu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Contoh, misalkan ada anak yang terlambat, setiap hari terlambat. Karena seringnya terlambat, pas awal datang kita suruh anak tersebut untuk membersihkan seluruh pekarangan sekolah. Karena dia sering terlambat, begitulah kita kerjakan setiap hari. Kita suruh membersihkan halaman sekolah. Atau juga karena mungkin halaman sekolah hanya tidak masalah, kita suruh anak tersebut membaca. Jadi setiap kali dia terlambat, dia akan membaca. Setiap kali terlambat, dia membaca. Kira-kira dengan hal tersebut, apakah anak tersebut bisa disiplin? Untuk berikutnya dia tidak akan terlambat lagi. Apakah kira-kira menurut Bapak Ibu itu bisa mendisiplinkan anak? Itu yang kedua. Kita lanjut dulu yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini juga sering sekali kita laksanakan di sekolah atau di kelas. Contohnya, pada saat pembelajaran supaya anak semuanya aktif, karena biasanya anak-anak itu kan kita bertanya, mereka semua diam. Jadi sebagai guru yang ingin anak-anaknya aktif, kita berikan sebuah permen atau kita sediakan beberapa buah permen. Nanti anak-anak ibu siapa yang bertanya atau siapa yang akan menjawab, dia akan mendapatkan permen atau apapun yang akan kita kasih hadiah, atau pensil atau pena. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah dari motivasi yang kita kasih, penghargaan yang kita kasih tersebut, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa, boleh. Itu menurut yang telah kita laksanakan sebelum ini. Nah, maka dari itu budaya positif ini perlu diimbaskan kepada seluruh guru di sekolah. Nah, Nah, jadi dalam budaya positif yang akan diimbaskan itu ada beberapa poin-poinnya. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Yang kedua ada teori motivasi seperti yang kita laksanakan tadi, penghargaan tadi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ada nanti keyakinan kelas, ada kebutuhan dapat mendisiplinkan siswa. Nah, dari sini ada namanya teori kontrol guru. Teori kontrol yang pertama yaitu mengilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Kan kita berpikiran di sini bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Kita ingin anak itu duduk dengan tertib. Kita ingin anak itu duduk yang rapi saat mendengarkan dia tertib. Saat kita bertanya dia menjawab. Itu namanya dengan guru dapat mengontrol murid. Nah, itu ada yang harus kita hilangkan dari ilusi, itu yang namanya ilusi dari pikiran kita. Lalu yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi, misalkan si anak ada bersalah, lalu kita kritik, kenapa kok selalu terlambat? Kenapa kok tidak membuat PR? Apa yang dikerjakan di rumah? Jadi kan kita menyalahkan anak. Padahal kita tidak tahu di belakangnya tadi anak itu apa yang dilakukannya, kita belum bertanya kepada anak. Jadi ini harus kita hilangkan atau kita ubah mindset yang ada di dalam pikiran kita. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalkan contohnya kalau anak itu motivasi belajarnya baik tadi, kita beri penghargaan. Nah, kan kita beranggapan, oh anak ini sudah semangat, berarti ini bagus untuk kita lanjutkan. Nah, itu pun tidak akan efektif sebenarnya. Nanti kita akan sampai ke sana. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu yang terjadi di kita sekarang ini kebanyakan. Bahwa kita sebagai guru kan mengajar murid, apalagi itu anak SD, masih kecil-kecil, bahwa kita beranggapan kita dapat misalkan anak itu tadi yang tingkah lakunya tidak dapat diatur, anaknya yang suka bolos. Jadi menurut kita dapat mengubah anak tersebut menurut keinginan kita. Nah, itu maksud dari ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi anak yang suka bolos, kenapa dia suka bolos tadi? Kita kasih hukuman misal atau apa-apanya, sehingga dia dapat menuruti apa keinginan kita sebagai guru. Maksud kita kan tujuannya biar anak tersebut disiplin. Tapi itu adalah hal yang harus kita hindarkan atau kita ganti teori berpikir kita. Nah, dari teori-teori yang tadi, paradigma yang sebelumnya tadi, dari yang pertama kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita, sama dengan anak-anak tadi yang kita inginkan anak itu seperti ini. Nah, harusnya tidak begitu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti contohnya tadi kalau seandainya anak tersebut terlambat, contohnya kalau kita kasih hukuman, kita suruh membaca, kan setiap pagi dia terlambat dikasih hukuman, besok terlambat lagi dikasih hukuman, besok terlambat lagi dikasih hukuman, begitu terus menerus. Anak tersebut mungkin tidak akan pernah dia tidak terlambat, karena dia hanya palingan besok dikasih hukuman lagi, besok dikasih hukuman lagi. Jadi tidak ada di dalam diri murid itu untuk berubah. Jadi bagaimana? Kalau berdasarkan memahami pandangan orang lain, berarti kita harus menanyai anak tersebut, kira-kira bagaimana, kenapa kok dia terlambat. Setelah ditanya mungkin kalau anak tersebut terlambat kenapa, lalu jawab sama anak misalkan, tadi saya bangun jam 2:30 Bu, lalu jam 2:30 saya antarkan orang tua saya ke pasar untuk berbelanja karena orang tuanya mungkin di rumah jualan. Lalu setelah saya antarkan orang tua ke pasar, saya kembali pulang, saya bangunkan adik saya suruh dia mandi, makan, ganti baju dan mengantarnya ke sekolah. Setelah mengantar dia ke sekolah, barulah saya pergi ke sekolah. Kan guru tidak tahu itu. Nah, itu makanya sebelum kita mengasih hukuman kepada seorang siswa, kita tanyai dulu, kenapa? Pasti ada alasan dia berbuat seperti itu. Nah, jadi teori-teori itulah yang harus kita ubah dalam
Misalkan setiap tingkah laku yang dilakukan seorang anak itu pasti ada tujuannya. Apapun yang dilakukan anak, baik itu yang salah, yang baik, ataupun yang usil, itu pasti ada tujuannya. Misalkan saja anak yang suka, misalkan setiap hari anak-anak ini membawa bekal ke sekolah, lalu ada seorang anak yang setiap harinya meminta bekal siswa yang lain. Nah, kenapa? Sampai ada orang tuanya yang datang ke sekolah, "Ibu, si A tersebut dia selalu meminta bekal anak saya. Kenapa kok begitu, Bu?" Sampai-sampai anak saya mengadu di rumah setiap hari katanya. Nah, apa yang akan kita lakukan dari hal tersebut? Tentunya kita tanyai dulu anak tadi, kenapa kok sampai dia meminta bekal temannya, padahal dia juga punya bekal yang dikasih orang tua dari rumah. Nah, tentunya anak tersebut meminta bekal temannya pasti ada alasannya. Tidak mungkin dia melakukan hal tersebut mungkin disuruh teman yang lain, tidak mungkin. Itu sudah terjadi setiap hari. Berarti ada keinginan dari hal yang dilakukannya. Nah, itu terlihat dari semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi sebagai seorang guru kita harus menanyai dulu alasan dia bekerja seperti itu. Lalu yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kan itu tidak mungkin, karena setiap anak itu punya keinginannya masing-masing. Tidak mungkin kita bisa mengontrol setiap anak, karena setiap anak itu pasti berbeda. Bagaimana perubahan yang akan dilakukan? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya tadi kan, ada orang yang terlambat, kita tanyai dulu. Kalau seandainya sekarang dia terlambat, kita tanyai, oh ternyata alasannya ini, seperti yang tadi. Lalu besoknya masih juga terlambat. Dari yang pertama dia terlambat, setelah kita tanyai, tentu kita kasih solusi-solusi. Mengasih solusi, tentu besoknya dia akan mencoba solusi yang kita berikan. Nah, dari solusi itu mungkin dia akan melakukan perubahan. Mungkin kalau awalnya dia terlambat 10 menit, tentu besoknya mungkin akan berkurang 5 menit. Nah, hal itu harus kita konsistenkan setiap hari. Jangan sampai putus di tengah jalan. Kalau putus di tengah jalan berarti artinya kita gagal dalam menuntun anak tersebut. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Berarti pilihannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, inilah yang akan kita kolaborasikan bersama. Misalkan ada setiap kasus, satu buah kasus yang tidak bisa kita selesaikan secara sendiri, maka itu perlu kolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Nah, kalau model berpikir menang kalah, berarti anak tersebut kalau seandainya dia berhasil, misalkan kalau kita kasih dia kasih dia reward atau penghargaan, berarti dia berpikiran dia berhasil. Nah, anak-anak yang lain bagaimana? Anak-anak yang lain berarti dalam pikiran orang yang menang, tentu mereka yang lain adalah kalah. Jadi itu yang akan kita hindari dari model berpikir menang kalah. Lalu apa yang harus kita ciptakan? Model berpikir menang-menang. Jadi anak tersebut jangan bisa beranggapan bahwa dia bisa, yang lain itu tidak bisa. Bukan yang lain tidak bisa, mungkin kesempatannya saja yang belum. Nah, jadi yang disiplin itu sendiri, yang disiplin dalam artian sebenarnya itu adalah belajar. Namun dalam budaya kita yang telah kita dengarkan selama ini bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kan selama ini kita tahu bahwa disiplin itu adalah patuh pada peraturan. Kan itu yang kita tahu selama ini. Dan ternyata sebenarnya disiplin itu bukanlah mematuhi aturan. Karena banyak sesuatu hal tanpa aturan memang harus dipatuhi begitu. Jadi disiplin itu bagaimana kita sendiri belajar, baik guru ataupun murid, bisa mendisiplinkan diri secara sadar kita
untuk melakukan hal-hal yang baik atau melakukan nilai-nilai kebajikan tadi. Misalkan saja seorang anak, kalau yang saya dapat ceritanya dari seorang dosen, anak yang tinggal di pesantren, kan biasanya kalau di pesantren ada hubungan antara melalui WA antara guru di pesantren dengan orang tua siswa. Nah, jadi diceritakan oleh orang tua, selama di pesantren anak-anak tersebut rajin melaksanakan ibadah. Setiap azan langsung sholat, setelah sholat mengaji. Pas melaksanakan sholat di masjid, letak sandalnya itu sangat tertib sekali, sangat rapi, bersih, rapi. Nah, setiap masuk waktu sholat mereka sholat, begitu seterusnya setiap harinya. Nah, pada saat anak pesantren ini pulang ke rumah, di saat libur pulang ke rumah, kan di rumah sudah ada HP. Jadi mereka main HP, disuruh sholat oleh orang tua, mereka tidak sholat. Bajunya yang bersih, baju yang kotor letak entah di mana-mana, tidak tahu lagi kerapian. Nah, jadi orang tua ini bertanya, kenapa Ustadz kok di sekolah dia bisa rapi, dia bisa tertib, disiplin, kenapa kok sampai di rumah dia seperti ini? Nah, itulah yang akan disiplin ini, makanya kita biasakan. Maksudnya bagaimana di situ? Harusnya disiplin itu tidak ada misalkan tadi kan ada HP yang mengganggu anak, jangan kita salahkan HP, karena disiplin itu harusnya datangnya dari diri si anak. Mungkin karena tadi di pesantren kalau dia tidak sholat dia akan mendapat hukuman, makanya dia sholat tepat waktu. Lalu kenapa dia menyusun sandalnya rapi sekali? Mungkin kalau tidak rapi nanti ada lagi hukuman yang akan didapatkannya. Jadi anak itu melakukan hal-hal yang baik karena takut dihukum. Nah, jadi bagaimana caranya? Bagaimana kalau tidak dihukum? Jadi sebenarnya hukuman itu tidak mendisiplinkan anak. Karena tadi pas anak pulang kampung ke rumahnya, dia tidak lagi disiplin. Kalau yang benar-benar disiplin itu anak tadi dapat melaksanakan, benar-benar ada di hati nuraninya, memang dia ingin berubah, ingin mendisiplinkan dirinya. Nah, itulah yang disebut disiplin itu sebenarnya. Dia belajar untuk tertib. Misalkan kalau waktu dia sholat, pada saat dia sekolah dia datang tepat waktu, pas ada PR dia melaksanakan PR-nya. Itulah yang dinamakan dengan disiplin, tanpa ada hukuman, tanpa ada reward atau penghargaan yang akan kita kasih. Itu baru yang namanya disiplin. Nah, dan itu harus kita biasakan. Nanti akan ada itu bagaimana caranya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang seperti tadi ada saling menghargai, ada kesopanan dan lain-lainnya yang telah kita kenal, nilai-nilai kebaikan itu sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila yang ada di kurikulum Merdeka. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Kan sifat-sifat karakter ini yang ingin kita biasakan kepada siswa kita. Nah, itu harus kita biasakan. Pembiasaannya mungkin berbeda-beda di setiap sekolah. Misalkan kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apa pembiasaan yang kita lakukan di sekolah? Contohnya kalau kita kan sudah melaksanakan pembacaan Asmaul Husna setiap pagi. Nah, kemarin saya juga dapat dari teman saya sama CGP itu, bahwa setiap pagi mereka membaca minimal 5 ayat pendek di setiap kelas. Nah, jadi karena itu menurut saya baik, maka saya cobakan juga di kelas. Dan itu sekarang kelas 5 minimal setiap pagi itu membacakan ayat pendek 5 surat. Jadi kalau sudah hafal kelimanya, besok diganti lagi yang lain 5 surat pendek lagi. Nah, kan itu pembiasaan positif. Jadi kalau kita biasakan setiap hari secara terus-menerus dan konsisten, otomatis anak tadi akan bisa menghafal ayat-ayat pendek. Nah,
Nah, selain itu kan banyak lagi hal-hal kebajikan yang lain yang ada di beriman dan bertakwa. Begitu juga mandiri dan sebagainya. Sekarang masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, seperti yang sudah kita contohkan tadi, yang pertama mungkin anak tersebut berbuat hal, misalkan anak ini tidak terlambat ya, dia rajin datang tepat waktu, selalu mengikuti apa yang disuruh guru. Mungkin yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kan kita tidak tahu alasan anak itu berbuat demikian. Kenapa kok dia bisa terlambat? Kita tanyai dulu harusnya. Nah, anak yang satu lagi, kenapa kok tidak terlambat? Dia bisa datang tepat waktu. Mungkin alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kalau dia berbuat seperti itu, berarti itu motivasinya masih eksternal, dari luar. Motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dalam hatinya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Seperti yang tadi, kenapa kok sekarang anak-anak ibu semuanya aktif? Oh, mungkin karena dikasih permen, mungkin karena dikasih hadiah, makanya mereka semua aktif. Berarti itu motivasinya tadi masih eksternal juga, karena dia aktif ingin mendapatkan hadiah. Nah, yang akan kita coba bangun di sekolah sebaiknya yang nomor 3, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Maksudnya apa di sini? Kenapa kok anak-anak tersebut tidak aktif? Mungkin cara kita yang salah. Mungkin kita harus memotivasi diri kita untuk lebih giat lagi, lebih rajin lagi, atau lebih kreatif lagi. Bagaimana caranya supaya anak ini bisa aktif? Nah, anak aktif itu pun berasal dari dirinya sendiri, bahwa dia benar-benar ingin belajar. Misalkan dia ingin menjadi juara 1, memang dia ingin belajar, atau memang dia ingin mematuhi peraturan, itu memang benar-benar berasal dari dalam dirinya, tidak ada disuruh-suruh. Contohnya saja, kalau kita sendiri saja, misalkan ada HP, walaupun terdengar sholat azan, kita tunda dulu sholatnya, tanggung ini sedikit lagi. Nah, sama dengan yang itu. Jadi benar-benarlah disiplin diri itu adanya dari dalam hati kita. Jadi kalaupun kita sedang memegang HP, terdengar sholat, letakkan dulu HP-nya, ya kita sholat. Jadi benar-benar disiplin itu sebaiknya berasal dari dalam diri kita. Nah, sebagai manusia yang merdeka, kalau kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksudnya di sini bahwa sekarang ini kita kan kurikulum merdeka, pendidikan yang sekarang ini adalah memerdekakan anak, memberikan kemerdekaan kepada siswa. Kalau teori Ki Hajar Dewantara, bahwa semua tujuan kita di sekolah adalah untuk murid dan murid. Dan ada satu lagi filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu harus menghamba kepada anak. Bukan berarti menghamba di sini sujud kepada anak, bukan. Tapi kita harus mendahulukan kepentingan anak. Nah, mendahulukan kepentingan anak di sini bukan berarti pula kita menuruti semua kemauan anak. Kan kita ada batasan-batasan yang harus dimerdekakan oleh anak tersebut. Nah, jadi supaya tujuan pendidikan itu tercapai, tentunya kita seperti yang tadi, bagaimana, kenapa kok dia berbuat salah, kenapa kok dia berbuat seperti ini, tentu ada alasannya. Makanya dari situ kita tanyai anak tersebut, mungkin kita ada solusi-solusi yang lain. Itulah yang disebut dengan merdeka. Tidak selalu semuanya dihukum atau dikasih penghargaan. Nah, kalau ada misalkan dihukum oleh penghargaan, seperti yang tadi memberikan penghargaan atau reward kepada anak, itu pengaruh yang kita dapatkan itu dalam jangka pendek ada, dalam jangka panjang ada, cuman tidak permanen. Jadi pengaruhnya kepada anak itu misalkan, oh ternyata kalau setelah kasih penghargaan kepada anak tersebut termotivasi untuk belajar. Setiap hari kita kasih seperti itu.
Namun di saat kita lupa membawa penghargaan, tentunya anak tersebut tidak lagi aktif. Nah, itu yang dimaksud dengan pengaruhnya jangka pendek atau jangka panjang. Lalu penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi dalam pemberian penghargaan itu masih kurang baik kita terapkan untuk mendisiplinkan anak atau untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif. Nah, di sini ada satu buah dihukum oleh penghargaan tadi. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena tadi misalkan siswa kita itu kan berbeda-beda, tidak sama semuanya. Kita mungkin melaksanakan pembelajaran sekarang ini dengan cara belajar kelompok. Karena dengan belajar kelompok, ada siswa yang lain yang tidak suka bersosialisasi, mungkin dia pendiam atau bagaimana, dia suka sendiri saja. Nah, pada saat belajar kelompok, tentunya dia tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, berarti di dalam motivasi belajarnya kita sudah mematikan kreativitasnya dan mengurangi motivasi intrinsiknya. Berarti kita tidak paham bagaimana dengan anak-anak yang kita ajari. Karena di awal pembelajaran, pada saat awal semester kan kita mengadakan tes diagnostik untuk mengetahui untuk mengetahui tingkatan-tingkatan pada siswa kita. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak melaksanakan pembelajaran, kalau sekarang kami sedang melaksanakan modul selanjutnya tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bagaimana kita melaksanakan pembelajaran dengan siswa yang beragam dan bagaimana pula kita melaksanakan pembelajaran itu dengan cara yang beragam. Nah, itu sekarang yang sedang kami pelajari. Nah, jadi kita itu sama dengan yang ini tidak boleh memvonis siswa itu sama semuanya. Jadi karena itu akan mematikan kreativitas siswa dan mengurangi motivasi intrinsiknya. Berarti dia nanti berperilaku tentu sesuai dengan, kalau ada penghargaan ya dia termotivasi, kalau tidak termotivasi. Nah, bentuk program kebajikan berarti kalau setelah kita memberi solusi kepada siswa yang berbuat salah, berarti dari seorang guru, kita sebagai seorang guru perlu memberi pengakuan secara khusus supaya anak tersebut dapat secara konsisten dia akan terus meningkat. Misalnya saja kalau anak tadi berbuat salah, kan kita tanyai kenapa alasannya berbuat salah. Setelah kita kasih solusi, kita kasih mungkin kata-kata yang dapat meluluhkan hati si anak. Nah, kita beri pengakuan secara khusus, boleh secara pribadi. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kalau si anak tadi suka, kadang kan anak-anak itu berbeda. Mungkin ada anak yang suka dibelai kepalanya, kalau anak yang kelas rendah. Mungkin anak yang suka disupport, wah hebat sekali kamu. Mungkin ada dengan kata-kata seperti itu. Jadi secara konsisten kita harus seperti itu. Kenapa? Untuk meyakinkan dirinya, untuk menguatkan motivasi dirinya supaya dapat berbuat yang nilai-nilai kebajikan. Nah, kita sebagai seorang guru juga fokus pada proses yang kita laksanakan. Jangan berhenti di tengah jalan sampai benar-benar anak-anak tersebut memang benar-benar berubah, bekerja dari hatinya. Ini contoh dari apresiasi yang tadi. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu contohnya apresiasi yang kita berikan kepada murid yang sudah menolong temannya. Mungkin dengan perkataan kita tadi, anak beranggapan, oh ternyata saya tadi berbuat baik ya. Nanti besok dia akan terbiasa lagi. Mungkin yang lain lagi hal yang akan dilakukannya. Karena setiap dia berbuat baik, kita akan memberikan reward kepada anak tersebut dengan kata-kata seperti ini. Lalu yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok.
Berarti kita sebagai guru kan memperhatikan siswa tadi. Jadi anak tersebut berbuat baik, ada perhatian dari guru ternyata. Nah, jadi tentu anak itu akan selalu meningkatkan hal-hal yang baik, selalu berbuat baik. Gitu juga yang ketiga. Terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, itu kan rasa motivasi kita kepada anak agar anak dapat terus melakukan hal-hal yang baik. Nah, yang ini adalah hukuman atau konsekuensi. Nah, coba kita tebak-tebakan sekali ini Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali. Tunggu dulu, hukuman dan konsekuensi dulu. Hukuman itu adalah berarti kalau hukuman misalkan anak terlambat, tadi kita suruh dia membersihkan lapangan sekolah, atau tadi kita suruh mungkin dia push up, itu berbentuk hukuman. Kalau konsekuensi itu memang benar-benar harus dia laksanakan setelah itu. Apa yang dikerjakan, ada perbaikan yang harus dilaksanakannya, itu namanya konsekuensi. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, karena ada yang berbeda, kita lanjutkan dulu yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nah, ya betul. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena dia harusnya kan murid itu memakai sepatu warna hitam, tapi ada satu anak yang memakai sepatu warna putih. Jadi kita suruh dia membuka sepatunya selama sehari ini karena tidak sama dengan temannya. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kita lihat kebenarannya. Nah, untuk yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu merupakan konsekuensi. Kenapa kok itu merupakan konsekuensi? Kan sama dengan tadi, kalau terlambat dikasih hukuman push up. Kenapa kok itu hukuman? Nah, kenapa yang pada saat pelajaran PJOK? Kenapa kok dia itu merupakan konsekuensi? Karena pada saat dia terlambat pada pelajaran PJOK, mungkin awalnya tadi dia belum melaksanakan pemanasan. Jadi supaya anak ini melakukan pemanasan, maka dikasihlah dia berkeliling lapangan basket selama 2 kali. Nah, maka itu merupakan konsekuensi, memang harus dilakukannya. Kalau hukuman itu berarti kan tidak nyambung antara yang kesalahannya dengan yang kita kasih hukumannya tadi. Berarti antara hukuman dan konsekuensi kan sudah tahu kita bedanya. Nah, jadi antara hukuman dan konsekuensi ini yang lebih baik kita lakukan adalah konsekuensi, bukan hukuman. Nah, misalkan nomor 1 tadi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kan itu ada karena terlambat sekolah, makanya itu merupakan hukuman. Tapi kalau seandainya kamu kenapa kok tulisannya jelek sekali, ini huruf A-nya harus besar, ditulis huruf kecil. Nah, jadi dari kesalahan menulis huruf, kita suruh dia menulis 1 halaman, itu mungkin baru merupakan konsekuensi karena sejalan. Nah, kalau sama dengan yang ini tadi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, di saat ulangan, 2 orang anak ini setelah selesai melaksanakan ulangannya, ternyata temannya yang satu mencoret pekerjaan teman di sebelahnya. Konsekuensinya apa? Karena dia telah mencoret, apa yang harus dilakukan si anak?
tentu dia akan mengganti kertas anak yang telah dicoretnya. Itulah konsekuensi yang harus dikerjakannya, bukan hukuman yang kita kasih. Lalu bagaimana dengan si anak tadi? Tentu dia merasa tidak adil, kok hanya mengganti kertas saja, padahal menulisnya juga akan membutuhkan waktu. Tapi dengan pengertian yang kita berikan kepada anak, karena konsisten terus menerus, tentunya setiap anak tadi akan mengerti, oh ternyata begini ya, kalau dia melakukan ini pasti dia akan seperti ini setelahnya. Kalau dia melakukan ini, oh ini konsekuensi yang harus dilaksanakannya. Berarti ada kesadaran dari dalam diri anak tersebut kalau berbuat sesuatu ada konsekuensinya. Kalau di dalam hukuman, misalkan anak-anak mendapat hukuman, berarti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kenapa kok dibilang begitu? Karena kan dia tidak tahu tadi, dia begini ternyata dikasih hukuman. Berarti kan anak merasa tidak nyaman. Nah, berarti itu sesuatu yang menyakitkan terjadi pada diri anak. Nah, kalau konsekuensi, memang sesuatu itu harus terjadi. Contoh, anak yang mencoret-coret buku temannya, otomatis dia mengganti lagi karena dia yang mencoret. Kalau seandainya kita menumpahkan gelas yang ada di atas, misalkan kita lewat ini di meja sebelah, ternyata kita tumpahkan airnya. Lalu apa yang harus kita lakukan karena kita yang menumpahkan gelas? Tentu kita bersihkan, kita ganti lagi gelasnya dengan air yang baru. Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi memang harus terjadi, harus kita lakukan. Lalu dengan hukuman dapat membuat anak sakit dalam jangka waktu yang lama. Sakitnya tentu dalam hal mentalnya. Karena mungkin kalau dia berbuat seperti ini, nantinya kita akan begini, diginikan oleh guru, diginikan oleh teman. Jadi mereka takut atau menjadi tertanam di dalam dirinya hal-hal yang tidak baik. Lalu kalau konsekuensi mungkin hanya membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi berikutnya bagaimana? Berikutnya dia sadar, oh kalau saya begini nanti pasti saya akan harus begini. Misalkan kalau saya mencoret nanti pasti saya harus mengganti. Kalau saya ambil yang ini pasti saya harus mengganti. Jadi dia tahu konsekuensinya. Kalau dia tahu berarti dia tidak akan melaksanakan lagi. Itu berasal dari dalam dirinya, bukan kita yang menyuruh gitu. Lalu anak membenci kedisiplinan. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana? Anak akan menghargai kedisiplinan. Kan dia tahu konsekuensi yang akan dia lakukan setelah dia melakukan sesuatu. Jadi dia akan mendisiplinkan diri dia sendiri. Lalu kalau hukuman itu terjadi dengan paksaan. Kalau konsekuensi itu secara bertahap, berarti stimulus atau tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri berarti maksudnya di sini kalau kita kasih hukuman, misalkan kalau sekarang kita anak kasih hukuman, kan tadi dia tidak mau lagi sekolah. Misalkan besoknya tidak mau lagi sekolah. Kenapa tidak mau sekolah? Dia takut dimarahi oleh si itu. Nah, jadi anak tersebut berarti mentalnya yang sudah drop, otomatis akan menyakiti diri dia sendiri. Orang yang lemah mental tentunya akan membuat dirinya sakit sendiri gitu. Kalau konsekuensi berarti kita akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kan iya itu, kalau misalkan dia mengerjakan sesuatu yang salah, otomatis ada konsekuensi yang harus dia laksanakan setelah itu. Nah, hukuman itu udah membuat konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi membuat konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya kan? Biasanya kita begitu, karena takut dihukum, mau-mau anak ini berbohong karena takut dihukum. Nah, tapi kalau konsekuensi pasti anak tersebut dia tahu, oh kalau kita begini nanti akan salah, kita disuruh begini lagi. Nah, berarti dia belajar untuk mematuhi aturan. Tidak mungkin dia akan berbohong. Lalu dengan hukuman anak akan merasa marah, merasa rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, mungkin itu hanya dalam jangka waktu yang pendek pada saat dia
dia melaksanakan kesalahan seperti tadi. Kenapa kamu coret-coret kertas temanmu? Nah, karena kamu telah mencoret kertas temanmu, apa yang harus kamu lakukan? Kan pada saat itu saja dia merasa tidak dihargai, dia dimarahi di depan teman-temannya. Namun pada berikutnya tidak mungkin dia akan melakukan kesalahan yang sama, karena dia tahu konsekuensi yang akan dia dapatkan. Nah, kita lanjut ke restitusi. Karena dalam meningkatkan disiplin anak, misalkan memberikan hukuman kepada anak, ada namanya restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti ada beberapa tahap dalam restitusi. Nah, ini yang tadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita akan membahas yang restitusi itu seperti apa. Kalau hukuman berarti itu identitas gagal. Maksudnya gagal kenapa? Karena kita mencap anak seperti ini, berarti kan kita sudah gagal menuntun anak tadi atau memerdekakan anak tadi. Kalau identitas yang konsekuensi dan restitusi berarti itu identitas sukses. Kita dapat mendisiplinkan anak itu benar-benar dari dirinya, dari hati nuraninya untuk berbuat baik, untuk mendisiplinkan dirinya, untuk mengikuti segala peraturan memang benar-benar berasal dari dalam dirinya. Nah, 9 dari ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi nanti restitusi itu setelah kita laksanakan, anak itu akan belajar dari kesalahan yang telah dia perbaiki. Nah, kalau misalkan ada masalah nanti berarti dia tahu apa konsekuensi dari sikap yang sudah dia laksanakan. Bisa memperbaiki hubungan, bukan paksaan. Restitusi itu dapat melihat ke dalam diri, dapat mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk mengatasi masalah yang ada pada anak. Nah, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Karena nanti akan kita lihat bersama. Restitusi itu fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sebelum kita masuk ke restitusi, kita masuk ke keyakinan kelas terlebih dahulu, karena nanti ada hubungannya restitusi ini dengan keyakinan kelas. Nah, kita kan tahu keyakinan kelas itu dahulunya namanya kesepakatan kelas, bukan keyakinan kelas. Nah, kalau kami pelajari sekarang ini itu namanya keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas juga dipakai, tapi lebih baiknya itu adalah keyakinan kelas. Lalu, apa bedanya peraturan? Kenapa kok keyakinan, kenapa kok tidak peraturan? Ada Bapak Ibu yang tahu kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Kenapa kok keyakinan kelas? Nah, sama dengan yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang pertama jawabannya, mungkin kita menggunakan helm takut kena tilang. Ya kan? Itu berarti peraturan. Jadi kita melaksanakan kedisiplinan itu karena adanya aturan. Namun, kalau kita menggunakan helm, kita takut nanti misalkan terjatuh atau bagaimana. Intinya kita menggunakan helm untuk keselamatan kita. Itu namanya adalah keyakinan. Jadi kita yakin dari diri kita sendiri, kita laksanakan, itu namanya keyakinan. Jadi keyakinan itu lebih dari berasal dari motivasi intrinsik, benar-benar dari dalam diri kita. Nah, ini dia. Di setiap sekolah, di setiap kelas pasti ada peraturan. Nah, namun peraturan itu tentu bukan tidak baik, tapi tidak efektif untuk mendisiplinkan anak. Nah, jadi dari peraturan kelas itu kita ambillah keyakinan kelas. Sebenarnya sebelum keyakinan kelas ini ada kesepakatan kelas. Nah, nanti kesepakatan kelas itu apa bedanya dengan keyakinan kelas?
nanti kita setelah ini. Nah, dari peraturan kelas itu kita buatlah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan dibuat dari guru dan murid. Nah, dari keyakinan kelas yang tercipta, maka akan terjadilah lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif di kelas, lingkungan yang positif di sekolah akan membudayalah kebiasaan positif. Nah, ini ada dua. Namanya keduanya adalah kesepakatan kelas. Namun di sini yang pertama datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Itu yang sebelah kiri ya. Yang di sebelah kanan kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, menurut Bapak Ibu, ini yang kiri, ini yang kanan. Mana yang kesepakatan kelas, mana yang keyakinan kelas? Keyakinan kanan. Sepakat? Ya. Yang keyakinan adalah yang kanan. Yang sebelah kiri adalah kesepakatan kelas. Nah, yang telah kita laksanakan biasanya itu adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu biasanya kesepakatan kelas diambil dari anak dan guru, kesepakatan antara guru dan siswa. Kan itu biasanya. Kalau kita membuat kesepakatan, yang pertama datang tepat waktu, sepakat tidak? Sepakat, kata anak-anak. Lalu yang kedua, kita harus membuang sampah ke tempatnya, berarti kita harus jaga kebersihan, piket setiap hari. Sepakat? Sepakat, kata anak. Terus seterusnya ke bawah. Nah, kalau keyakinan kelas itu, kita ambil kalimatnya yang positif-positifnya atau nilai-nilai kebajikannya apa? Misalkan saling menyayangi. Saling menyayangi, kenapa kok dibilang keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu benar-benar, misalkan tadi kita buat kesepakatan. Dari kesepakatan ini bersama-sama kita dengan siswa melaksanakan perjanjian. Yakin kita akan dilaksanakan, benar berjanji. Yakin tidak kita akan dapat melaksanakan, misal datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yakin tidak bisa terlaksana? Yakin, kata anak. Berarti itu sudah termasuk ke dalam keyakinan kelas. Bisa kita buatkan di situ mungkin kami murid yang semangat dalam belajar. Apa aja itu yang semangat? Misalkan datang tepat waktu. Apalagi jika aktif dalam pembelajaran, jika ada guru yang berbicara kita mendengarkan. Nah, itu termasuk semangat dalam belajar. Jadi itu kalimatnya mungkin kita ganti sedikit. Cuma kita ada perjanjian dengan murid bahwa keyakinan itu benar-benar harus kita laksanakan, maka namanya adalah keyakinan kelas. Kenapa kok tidak kesepakatan saja? Itu baru sebatas kita sepakat dengan siswa. Dia mungkin kalau sepakat itu belum tentu akan dilaksanakan. Nah, makanya sekarang ini di CGP itu dinamakan dengan keyakinan kelas. Karena kalau kita yakin, berarti kita akan melaksanakannya. Kalau sepakat baru sebatas sepakat saja, setuju saja, belum yakin untuk melaksanakan. Makanya dinamakan sekarang keyakinan kelas. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas, kalau kegiatan pendalaman keyakinan kelas, dari keyakinan yang kelas yang telah kita buat bersama dengan murid-murid, yang ada tabel T dan tabel Y. Tabel Y yang sebelah kiri, tabel T yang sebelah kanan. Kalau pada tabel Y itu ada komponennya terlihat, terdengar, dan berperilaku. Berarti itu keyakinan kelas. Kalau kita terlihat, kalau misalkan kesepakatan kita tadi apa? Sudah terlihat tidak? Sudah misalkan berempati terhadap perasaan orang lain, sudah terlihat tidak? Nah, kalau terdengar, berarti satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini. Bisa kita ukur keyakinan kelas yang telah kita buat tadi dengan tabel yang ini. Sudah terlihatkah, sudah terdengarkah bagi kita, atau sudah dilaksanakanкah perilakunya tadi?
ini ada di sebelah sana kan, ini peraturan, ada keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas itu bunyinya itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi mungkin kita nanti membuat keyakinan kelas kita. Kalau kita ingin selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti itu kan sikap tanggung jawab. Nah, berarti mungkin nanti bunyi dari keyakinan kelas kita tadi meningkatkan atau apa namanya? Meningkatkan rasa tanggung jawab atau berperilaku bertanggung jawab. Nah, begitu. Jadi kalau apapun yang dilakukan siswa nanti, kita kembalikan ke keyakinan kelasnya. Mungkin itu salah satu keyakinan kelas kita. Lalu yang kedua, kalau misalkan kita ingin dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikan yang dapat kita tulis di keyakinan kelas kita yaitu menghormati orang lain. Kita tulis di situ saling menghormati orang lain. Nah, nanti karena dari keyakinan kelas yang kita buat ini, kalau anak berbuat kesalahan, kita kembalikan ke keyakinan kelasnya yang sudah dibuat. Kan kita tadi telah memilih atau membuat keyakinan kelas. Kalau dia berbuat salah, kita kembalikan. Oh, kenapa kok berbuat seperti ini? Keyakinan kelas. Apa yang sudah kamu yang sudah kamu langgar begitu? Nanti akan terlihat di segitiga restitusi. Kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap kita atau setiap anak melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Yang pertama mungkin karena ingin bertahan hidup. Yang kedua mungkin karena ingin kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga mungkin karena penguasaan. Yang keempat mungkin karena kebebasan. Yang kelima kesenangan. Contohnya saja tadi, anak yang suka meminta bekal temannya, kalau memang benar-benar kita tanyai, kenapa kok dia suka minta bekal temannya? Mungkin iseng saja Bu, saya suka melihat teman saya nangis Bu. Nah, berarti itu termasuk ke dalam kesenangan. Tapi kalau jawabannya misalkan, iya Bu, soalnya saya tidak suka bekal saya Bu. Bekal saya itu aja, tapi saya maunya bekal yang seperti teman saya Bu. Berarti anak tadi ingin kebebasan. Mungkin orang tuanya tidak tahu kalau anaknya dikasih itu saja, anaknya nurut. Nah, itu kata orang tuanya di rumah. Mungkin orang tuanya sibuk, tidak memperhatikan anaknya, lalu dikasih itu saja. Berarti kan anak tadi tidak bebas memilih apa yang dia inginkan. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Mungkin anak murid kita berbuat salah, kita tanyai dulu kebutuhan dasar apa yang ia inginkan. Nah, kita sebagai guru itulah yang akan kita penuhi. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini biasanya kita laksanakan di dalam memberi atau menangani masalah yang ada pada anak. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu biasanya kita sebagai guru, itu kalau yang sekarang atau yang sebelum-sebelumnya ya, kita ada anak yang berbuat salah, kita kasih hukuman, mungkin dengan cara menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu akan membuat anak merasa tersakiti dan membuat anak merasa dendam kepada guru tersebut. Nah, itu kalau dengan cara menghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, sama saja. Kita misalkan anak berbuat salah, lalu dengan kata-kata kita buat anak itu merasa bersalah. Kok dia sering terlambat? Kenapa kok sering terlambat? Teman-temanmu saja tidak ada yang terlambat, kenapa kamu saja yang terlambat? Jadi anak tadi merasa dirinya salah, padahal kan dia ada alasan kenapa terlambat, tapi kita tidak menanyainya, kita hanya mencapnya salah. Nah, anak tadi juga akan merasa dendam kepada gurunya. Lalu yang ketiga, sebagai teman, kita berposisi sebagai teman. Kalau kita berposisi sebagai teman, nanti akan ada kalau teman dan pemantau. Memang untuk mengatasinya sebagai teman dan pemantau itu sudah agak baik. Tapi kalau dengan cara teman atau dengan cara pemantau itu membuat anak ketergantungan kepada gurunya. Contohnya saja, karena kita seolah-olah berteman, loh kenapa kok terlambat? Apa kok sering sekali terlambat? Bolehlah sekali ini ibu maafkan, biar ibu isi aja absennya tidak terlambat. Tapi
itu akan membuat anak merasa ketergantungan kepada gurunya. Oh, saya mau sama ibu itu sajalah, saya tidak mau dengan ibu yang lain. Jadi tergantung dia kepada guru yang memberikan yang berposisi sebagai teman atau pemantau. Lalu bagaimana yang paling efektif di antara yang 5 itu adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu kita melaksanakan atau sebagai manajer ini kita dapat nanti melaksanakannya dengan cara segitiga restitusi. Nanti kita akan sampai ke situ. Ini contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu berarti posisinya di pembuat orang merasa bersalah. Lalu dengan kata-kata, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah itu kan mencap anak, berarti dia seperti ini aja terus karena dia dicap tidak pernah. Atau jadi itu kan posisi menghukum. Jadi akan mematikan pemikiran siswa. Nah, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Jadi tolong besok ya, jangan terlambat lagi. Demi ibu sekali ini ibu maafkan. Nah, itu kan sebagai teman. Lalu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kan pemantau. Maksudnya di sini pemantau dengan kalimat-kalimatnya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau kamu mau, besok jangan terlambat lagi. Kalau kamu besok tidak terlambat lagi, kasih kamu stiker. Mungkin seperti itu. Nah, jadi antara teman dan pemantau ini kedua-duanya itu akan membuat ketergantungan siswa kepada guru. Lalu yang keempat, yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu manajer yang berhubungan nanti dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Masuk kita ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Misalkan, kita contohkan kepada anak yang terlambat tadi. Oh, kenapa kamu terlambat? Ibu perhatikan sudah 2 hari ini kamu datang terlambat. Kamu kalau datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa kamu ada alasannya? Itu yang menstabilkan identitas yang terlebih dahulu. Nah, kenapa kamu terlambat hari ini? Mungkin kamu terlambat itu memang ada alasan yang ada alasan kamu kenapa kamu terlambat. Tapi tentunya kalau kita terlambat, teman-teman yang lain pun ada yang terlambat. Itu bukanlah kesalahan yang besar. Tapi kenapa kamu terlambat hari ini? Kita tanyakan alasannya. Yang pertama, kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu. Menstabilkan identitas itu memberikan keyakinan kepada anak kalau dia terlambat itu bukanlah kesalahan dia dari dirinya. Mungkin ada alasan. Nah, makanya yang kedua adalah validasi kebutuhan. Itu kita tanyakan alasan anak berbuat hal yang demikian. Kenapa kok dia terlambat? Kita tanyai. Nanti dia akan menjabarkan kenapa dia terlambat. Nah, kalau kamu terlambat, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Begitu juga dengan di kelas, misalkan ada anak yang tidak membuat PR. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan, yang sudah kamu langgar? Jadi kita memberikan pertanyaan itu untuk membuat anak ini mengakui kesalahannya. Jadi dia tahu dia salah, dia akui kesalahannya. Bukan kita yang menyalahkan, kita hanya bertanya dengan beberapa pertanyaan. Jadi intinya anak tersebut mengakui kesalahannya dan menanyakan keyakinan ini. Kan ada di situ nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Nah, kalau kamu melanggar misalkan tanggung jawab, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Datanya dari anak lagi. Mungkin besok saya tidak akan terlambat lagi, Bu. Oh, besok saya akan membuat PR, Bu. Nah, berjanji anak tersebut dengan kita. Besoknya kita perhatikan lagi proses yang sudah kita buat tadi. Kalau besoknya masih
juga tidak membuat PR atau masih juga selamat, kita ulangi lagi segitiga restitusinya sampai benar-benar anak tersebut berubahnya dari dalam dirinya lagi, karena berdasarkan keyakinan kelas yang telah dibuat, dia benar-benar dapat menciptakan disiplin dari dalam dirinya. Nah, demikianlah dari budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Yang pertama tadi budaya positifnya itu disiplin positif. Selanjutnya dengan teori kontrol, motivasi perilaku, ada lagi ke segitiga restitusi keyakinan kelas. Dan itu yang biasa terjadi di kita selama ini dan akan kita hadapi seterusnya. Makanya kenapa kok budaya positif itu perlu diimbaskan kepada rekan-rekan guru yang lain, karena memang ada miskonsepsi antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi antara arti disiplin saja itu kita sudah miskonsepsi. Jadi itu yang akan diluruskan, yang akan kita laksanakan seterusnya. Mungkin kita sudah paham dan semoga dapat kita laksanakan di kelas. Saya sudahi, terlebih terkurang saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.